Sahabat tani, pemirsa sekalian, kita ketemu kembali dalam satu video tentang durian, yaitu membicarakan masalah stagnasi atau durian yang tidak tumbuh, tidak hidup, dan tidak juga mati. Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu pendatang baru yang menjadi penghuni baru dalam bon mini kita ini, yaitu durian montong hijau bocil. Kita baru tanam 2 hari yang lalu, saudara-saudara tani. Ini tingginya cuma 50 cm. Sudah mulai ada turbus kecil. Kita hanya memakai 2 media, sekam bakar dan tanah humus bambu. Itu saudara-saudara tani. Sama kita rapuskan sedikit mikorija untuk menambah banyaknya mikroorganisme dalam tanah kita. Inilah dia pendatang baru yang ke-20. Montong hijau dari Banyumas. Sahabat tani, dalam ruangan space kita ini, kita telah menanam sebelumnya 19 pohon, dengan ditambahnya montong hijau ini berarti 20 dengan 6 varian, saudara-saudara tani. Pertama, di depan kita ada namlung, ada musangking, ada bawor, ada durian uci, ada juga durian super tembaga, dan terakhir si bocil montong hijau. 6 varian dalam satu kebun ini, saudara-saudara tani. Kita ke permasalahan stagnasi, hampir berjalan mengelilingi kebun mini kita ini, saudara-saudara tani. Coba kita lihat semua daripada 19 pohon kita ini sedang keadaan dalam turbus, saudara-saudara tani. Keadaan turbus. Cuman satu ini, bawor, yang paling bocil, sudah 1,5 bulan mengalami, ya kita bilang semi stuck. Karena kita bilang semi stuck karena belum mencapai 3 bulan. Kalau sudah mencapai 3 bulan, kita bisa mengatakan stuck. Kalau dalam 3 bulan tidak tumbuh turbus, maka kita bilang ini stuck. Tetapi ini kita lihat bahwa tanaman, saudara-saudara tani, masyarakat sekalian, berkomunikasi dengan pemiliknya atau dengan yang mengurusnya dengan melihat daunnya, saudara-saudara tani. Daun kita ini setelah kita selidiki beberapa hari terakhir ini, rupanya ini terkena jamur ini, saudara-saudara tani. Makanya kita sudah aplikasi jenis bahan aktif Benomil, yaitu dari bahan fungisida Benlock, saudara-saudara tani. Kita sudah aplikasikan dia 2 kali karena mati pucuk juga merupakan gangguan daripada jamur, saudara-saudara tani. Jadi kita aplikasi dengan fungisida Benlock dengan bahan aktif Benomil, saudara-saudara tani. Jadi banyak bahan aktif Benomil ini, tapi kita pilih Benlock. Ada juga yang bermerek Masalgin, tapi kita pilih Benlock, saudara-saudara tani. Sedangkan yang lain semuanya kita punya tanaman ini dalam keadaan turbus terus. Nah, kita singgung masalah, khususnya masalah stuck, saudara-saudara tani. Kalau kita berbicara stuck, saudara-saudara tani,
ketika kita melihat pertama kali daun dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, selama 2-3 bulan tidak terus-terus, itu berarti ada permasalahan pada media kita dan di akar, saudara-saudara tani. Ada permasalahan di media dan di akar. Pertama-tama kita harus curiga kepada pH tanah kita. Tapi jangan kita keburu untuk menabur kapur dolomit. Kita harus periksa dulu dengan pH meter. Kita punya pH berapa. Kalau sudah betul-betul asam, artinya di bawah 5 atau di bawah 5,5, maka kita akan taburkan kapur dolomit 0,34 kg per meter kanopi kita, kali luas kanopi yang ada di bawah pohon durian kita. Tetapi kalau pH-nya baik-baik saja, saudara petani, maka kita mulai curiga, khawatir kepada media, saudara petani. Media dan akar. Nah, kalau sudah di daun tidak ada masalah, di pH tanah tidak ada masalah, maka kita akan kasih 99% ada permasalahan pada akar dan media, saudara petani. Baik, kita lihat ini, saudara. Tempat kita ini subur terus. Nah, ketika akar dan media bermasalah, maka berapapun apa jenis pupuk sebaik bagaimanapun yang kita taburkan atau kita pakai, tidak akan pernah bisa membuat pohon kita akan terubus kalau dalam keadaan stagnasi seperti itu. Karena kalau permasalahan akar dan permasalahan media belum kita selesaikan, maka jangan berharap untuk bisa terubus, saudara petani. Nah, untuk itu penanaman pertama adalah kita lihat akar. Kalau akar tidak dalam keadaan bajak atau akar tidak dalam keadaan mati akar atau busuk akar, maka kita ambil kesimpulan